Persib punya 11 pemain asing musim ini. 11-11-nya dibawa ke final Piala Presiden 2026 dan Persib pulang sebagai runner-up. Kalah adu penalti 5-6 dari Persebaya. Kartu merah di menit 113, penalti gagal di menit-menit penentuan. Bobotoh, Tong Hariwang, video ini bakal bongkar satu-satu. Dari 11 legiun asing yang didatangkan mahal-mahal ini lengkap sama nilai raportnya masing-masing. Oh ya, sebelum lanjut, nilai raport di video ini murni penilaian pribadi berdasarkan data dan fakta pertandingan ya, bukan nilai resmi dari klub atau federasi. Anggap aja ini kayak obrolan santai sesama bobotoh yang lagi ngevote siapa MVP-nya, siapa yang nilainya cetar, dan siapa yang masih perlu remedial. Tahan sampai akhir, karena nomor terakhir ini yang paling bikin ngahuleng. Yang pertama, Gabriel Mutombo. Bek anyar asal Prancis ini debut langsung clean sheet, tapi bertahan sampai final aja udah jadi ujian berat buat dia. Mutombo langsung dipercaya starter sejak laga pertama lawan Arema, dan langsung sukses jaga gawang Teja tetap rawan. Duetnya sama Matrikardi solid dari awal turnamen, tapi masalahnya muncul justru di final. Dia ditarik keluar pas extra time, digantikan Julio Cesar. Stamina dia belum teruji main 120 menit penuh di laga sepanas itu. Nilai raport 78/100. Solid, tapi stamina masih PR. Yang kedua, Patricio Matrikardi. Ini bek yang paling konsisten main dari laga pertama sampai final. Teweleh diandalkan, dan justru dia yang jadi pahlawan kecil buat Persib. Matrikardi start di hampir semua laga Persib di turnamen ini. Dan momen terbaiknya, menit ke-24 di final berawal dari sepak pojok Lucho yang bikin kemelut di depan gawang. Sundulan Baros dimaksimalkan Matrikardi buat nyamain kedudukan jadi 1-1. Sayangnya, 1 gol doang nggak cukup buat bawa pulang trofi. Nilai raport 88 paling konsisten dan paling niat naik ranking. Yang ketiga, Julio Cesar. Man of the match lawan DPM FC. Tapi statusnya cuma jadi pemain cadangan berkualitas. Naonnya tuh diberi kesempatan lebih gede? Julio Cesar tampil gemilang waktu lawan DPM FC. Sampai dapat penghargaan individu. Tapi anehnya, dia lebih sering masuk sebagai starter di laga kurang krusial doang. Di final, dia baru masuk gantiin Mutombo pas extra time dan langsung ikut jadi eksekutor penalti yang sukses. Nilai raport 82/100. Kualitas tinggi, tinggal nunggu jam terbang lebih banyak. Yang keempat, Luciano Lucho Goicoechea. Motor lini tengah paling sibuk di seluruh turnamen. Tapi kecapean iya nu akhirnya bikin Persib kehilangan kontrol permainan di final. Lucho jadi otak serangan Persib. Asis buat gol Baros di semifinal, ngatur ritme di hampir setiap laga. Tapi di final, dia ditarik keluar di awal babak kedua. Dia sendiri yang ngaku, tim mulai kelelahan jelang partai puncak. Dan ini konsekuensinya. Nilai raport 85/100. Kreatif, cuma daya tahannya perlu ditingkatkan. Kelima, Gakuto Notsuda. Starter tetap dari semifinal sampai final. Tapi sampai peluit akhir final dibunyiin, dia masih 0 kontribusi gol atau asis. Notsuda dipercaya Igor Tolic berduet sama Lucho di laga-laga besar. Perannya lebih ke pekerja di lini tengah, ngebantu ngatur keseimbangan, bukan bikin peluang. Solid, tapi teka sorot pisan. Nilai raport 70/100. Rajin kerja, tapi belum ada prestasi yang nempel di raport. Keenam, William Baros. Top skor turnamen dari pemain asing, tapi justru dia yang jadi salah satu penyebab langsung Persib kalah di final. Baros paling produktif, gol di laga pembuka, gol lagi di semifinal. Tapi di final, saat momen paling krusial datang, dia jadi penendang pertama di adu penalti. Dan gagal. Di tepis kiper Persebaya, Reza Arya. Nyeri hati. Pemain paling tajam justru gagal di titik putih. Nilai raport 74/100. Nilai tugas harian bagus, tapi ujian akhirnya jeblok. Yang ketujuh, Balsa Sekulic. Eksekutor dingin di semifinal. Tapi kunaon maneh nang ngiles total di laga paling penting sepanjang turnamen. Sekulic tampil 120 menit penuh di final, tapi mandul, nggak ada gol, nggak ada asis. Padahal sebelumnya, dia yang jadi predator kotak penalti Persib. Entah kelelahan, entah dimatikan sama lini belakang Persebaya. Nilai raport 68/100. Sempat bersinar, tapi hilang pas dibutuhkan. Yang kedelapan, Luka Menalo. Winger baru asal Bosnia ini dipercaya starter di laga-laga besar. Tapi sampai akhir turnamen, dia masih jadi tanda tanya besar. Menalo main di semifinal dan final, tapi dari awal sampai akhir turnamen, dia belum sekalipun nyumbang gol atau asis. Di final, malah ditarik keluar menit 70, digantikan Peralta. Sinyal jelas kalau pelatih nyari opsi lain. Nilai raport 60/100. Masih tahap adaptasi, belum ada bukti kuat. Yang kesembilan, Berginho. Salah satu motor serangan paling penting Persib musim lalu. Tapi dia justru absen total di 2 laga paling krusial turnamen ini. Berginho tampil apik di laga pembuka, asis buat gol Baros.
Tapi cedera di laga lawan Tampines Rovers bikin dia harus istirahat sebulan penuh. Jadi absen di semifinal dan final. Lain kusabab performa, tapi kusabab nasib. Nilai rapot 76/100. Nggak dinilai turun karena performa, tapi karena absen. Kayak murid pinter yang izin sakit pas ujian akhir. Ramon Tangke cuma dapat 154 menit sepanjang Piala Presiden. 5 laga, 0 gol. Kontribusinya jauh di bawah ekspektasi. Apalagi dibanding Balsa Sekulic yang cetak 3 gol musim yang sama. Tapi di final, saat laga Ida masuk extra time dan tensi paling tinggi, Polic percaya Ramon buat masuk. Dan di adu penalti, algojo ketiga Persib ini nggak gentar. Golnya masuk. Sayangnya Persib tetap kalah 6-5. Tapi buat Ramon, momen itu ngebuktiin satu hal. Kepercayaan pelatih di detik-detik genting nggak selalu soal siapa yang paling produktif musim ini. Nilai raportnya hanya 50 saja. Yang terakhir, ke-11, Mariano Peralta. Pemain terbaik Liga Super musim lalu, didatangkan buat jadi solusi. Tapi satu keputusan dia di menit 113 yang justru jadi awal kekalahan Persib. Peralta baru debut di semifinal. Dan di final, dia dipercaya masuk menit 70 buat cari terobosan. Tapi di extra time, menit ke-113, dia kena kartu merah langsung karena tackle 2 kaki. Persib main 10 orang di sisa laga paling penting di turnamen ini. Modal gede, tapi numpang diingat nama, lain gol, kalah ke kartu berem. Nilai raportnya hanya 50. Jadi kumaha bobotoh? Dari 11 rapor pemain asing iya, saha nu raportna paling cetar tek aranjeun? Matri Kardi nu jadi pahlawan kecil atau Tankwe nu tenang di titik penalti? Tulis di kolom komentar versi rapor kalian sendiri. Ingat ya, ini semua penilaian simkuring pribadi sebagai fans yang ngikutin tiap laganya. Bukan buat ngejudge atau ngerendahin siapapun. Semua pemain ini tetap udah kasih usaha terbaik buat Persib. Dan kalau kalian pengen tahu breakdown lengkap tiap pemain asing ini di musim reguler nanti, jangan lupa subscribe. Karena ini baru pramusim. Drama sesungguhnya baru bakal dimulai di Super League 2026-2027. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun bobotoh!